Sobat sahamku, jika Anda diminta memilih ketiga saham bank ini, mana yang Anda pilih untuk dijadikan tempat investasi Anda? Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengamati dan membandingkan ketiga bank besar ini dari sisi rasio pertumbuhan aset, rasio pendapatan beserta labanya, kemudian EPS beserta P/E rasionya. Dari analisa ini kita akan ketahui kekuatan dari ketiga bank besar ini dalam meningkatkan kinerja perseroan dalam mencetak laba dan menumbuhkan asetnya. Kita akan melihat laporan keuangan ketiganya selama 5 tahun terakhir untuk melihat valuasi saham mana yang paling murah saat ini, apakah BBRI, BBNI atau BMRI. Mari kita mulai. Kita mulai dari rasio pertumbuhan aset dari ketiga bank ini. Dari data laporan keuangan dari tahun 2019 sampai dengan kuartal ketiga ini, aset Bank BRI rata-rata tumbuh di kisaran 8,8%, Bank BNI tumbuh di 6,2%, dan Bank Mandiri tumbuh di 13,6%. Dari data ini Bank Mandiri memimpin angka pertumbuhan aset secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan total aset yang dimiliki sampai dengan kuartal ketiga ini, Bank Rakyat Indonesia berhasil mencatatkan total asetnya sebesar 1.851 triliun, kemudian Bank BNI 1.009 triliun, dan Bank Mandiri mencapai 2.006 triliun rupiah. Dari rasio pertumbuhan ekuitasnya, Bank BRI rata-rata tumbuh 12%, Bank BNI 6,6%, dan Bank Mandiri sebesar 8,5% tiap tahunnya. Dari total ekuitas yang dimiliki ketiga bank ini, Bank BRI memiliki total ekuitas sebesar 311,533 triliun, Bank BNI 147,217 triliun, dan Bank Mandiri 268,603 triliun rupiah. Dari sisi ekuitasnya ini, Bank BRI unggul dari jumlah maupun dari pertumbuhannya. Sekarang mari kita amati aset bersih dari ketiga bank besar ini. Sobat sahamku, dalam dunia perbankan, sebagian atau semua dana nasabah bisa dikategorikan ke dalam aset bank itu sendiri dan menggunakannya untuk mencari laba. Di sisi lain dana nasabah yang tersimpan juga dimasukkan ke dalam rasio hutang atau liabilitas. Dengan mengurangi total aset dengan total liabilitas yang dimiliki maka kita akan melihat aset bersih sesungguhnya dari bank tersebut. Di mana saat ini Bank Rakyat Indonesia memiliki aset bersih sebesar 311,533 triliun dengan rasio pertumbuhan aset bersihnya rata-rata sebesar 11,4% tiap tahunnya. Sedangkan aset bersih Bank BNI tercatat sebesar 147,217 triliun, dengan rasio pertumbuhan aset bersihnya rata-rata 1% tiap tahunnya. Untuk Bank Mandiri memiliki aset bersih sebesar 268,603 triliun, dengan rasio pertumbuhan aset bersihnya rata-rata sebesar 4,6% tiap tahunnya. Dari data ini Bank Rakyat Indonesia memiliki aset bersih lebih besar dan rasio pertumbuhan aset lebih tinggi dari Bank BNI dan Bank Mandiri. Sekarang kita amati rasio pendapatan ketiga bank ini, di mana rasio pendapatan Bank Rakyat Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 10,7% tiap tahunnya. Sedangkan rasio pendapatan Bank BNI tumbuh sebesar 3%, dan Bank Mandiri sebesar 6,7% per tahun. Dari sisi pendapatan, Bank Rakyat Indonesia tumbuh lebih tinggi di mana pendapatan sampai akhir tahun ini sebesar 220,732 triliun. Sedangkan pendapatan BNI diprediksi sebesar 81,157 triliun dan Bank Mandiri sebesar 169,135 triliun rupiah. Prediksi pendapatan ini berdasarkan pendapatan masing-masing yang tercatat sampai kuartal ketiga yang disetahunkan. Sobat sahamku, dari sisi laba bersihnya, Bank Rakyat Indonesia rata-rata mengalami kenaikan sebesar 19,7% tiap tahunnya. Sedangkan Bank BNI laba bersihnya meningkat rata-rata 56% dan Bank Mandiri rasio laba bersihnya rata-rata naik 20,7% tiap tahunnya. Sedangkan prediksi laba bersih sampai akhir tahun nanti, Bank Rakyat Indonesia diperkirakan mencapai 58,656 triliun, Bank BNI 21 triliun dan Bank Mandiri diprediksi meraup laba bersih sebesar 52,084 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan amati laba bersih di setiap lembar saham atau EPS ketiga bank ini. Sobat sahamku, dalam perjalanannya Bank Rakyat Indonesia berhasil mencetak laba di setiap lembar sahamnya rata-rata sebesar Rp245. Kemudian Bank BNI Rp750 dan Bank Mandiri sebesar Rp596.
Sedangkan rasio pertumbuhan EPS-nya, Bank Rakyat Indonesia mampu menaikkan laba bersihnya rata-rata sebesar 14% tiap tahunnya. Sedangkan Bank BNI 47,1% dan Bank Mandiri sebesar 21,9% tiap tahunnya. Dari poin EPS ini Bank BNI mampu meningkatkan rasio pertumbuhan laba bersih lebih tinggi dari Bank BRI dan Bank Mandiri. Perbedaan jumlah saham yang beredar bisa menjadikan faktor besar kecilnya EPS sebuah emiten. Sebagai catatan, beberapa waktu lalu Bank Mandiri melakukan stock split 1:2. Hal ini merubah nilai laba bersih per lembar sahamnya dari Rp1.127 menjadi Rp563. Sekilas laba bersihnya mengalami penurunan, jika tidak memperhatikan perubahan jumlah saham yang beredar telah berbeda dari periode tahun sebelumnya. Sobat sahamku, dari laba bersih yang dihasilkan, pasar memberikan apresiasi kepada Bank Rakyat Indonesia rata-rata di harga Rp4.420, dengan P rasio di 18 kali, PBV di 2,6 kali. Sedangkan apresiasi pasar atas Bank BNI rata-rata berada di P rasio 14 kali, PBV di 1,2 kalinya, dengan kisaran harga Rp8.045. Untuk Bank Mandiri diapresiasi di harga rata-rata Rp7.360, dengan P rasio di 12,9 kali, PBV di 1,7 kalinya. Sobat sahamku, apresiasi pasar atas kinerja ketiga bank besar ini rata-rata sudah di atas harga wajarnya jika kita melihat dari sisi P rasionya. Namun valuasi ketiganya masih dikategorikan masih murah jika diamati dari sisi book value atau PBV-nya, di mana ketiganya berada dalam PBV di bawah 3 kalinya. Sebagai catatan, emiten sektor perbankan dikatakan valuasinya mahal, jika PBV saham bank tersebut berada di PBV 5 kalinya. Saat video ini dibuat saham Bank Rakyat Indonesia diapresiasi di harga Rp5.225, dengan P rasio di 13,5 kali, PBV di 2,5 kalinya. Harga ini 24% lebih rendah dari rata-rata apresiasi pasar. Dengan potensi kenaikan EPS sebesar 14% dari EPS-nya di tahun lalu. Saham BRI menarik untuk jangka menengah dengan target harga di Rp6.950, dengan P rasio 18 kali PBV 3,3 kalinya. Selanjutnya Bank BNI saat ini diapresiasi di harga Rp4.480 dengan P rasio di 8 kali, PBV di 1,2 kali, artinya saat ini Bank BNI diapresiasi di harga rata-rata dari sisi PBV-nya, namun 50% lebih rendah dari P rasio rata-ratanya di 14 kali. Sebagai catatan pada September tahun ini, emiten BNI melakukan stock split 1:2. Artinya jumlah saham yang beredar 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan salah satu tujuan perseroan melakukan stock split adalah agar harga lebih terjangkau bagi investor retail. Selanjutnya kita ke Bank Mandiri, di mana pada hari ini diapresiasi di harga Rp5.850, dengan P rasio di 10,3 kali, PBV di 2 kalinya. Artinya saat ini 15% lebih tinggi dari apresiasi rata-ratanya di PBV 1,7 kalinya. Saham Mandiri juga melakukan stock split dengan rasio 1:2 di kuartal ketiga ini. Sobat sahamku, dari semua perbandingan valuasi ketiga saham ini, lantas saham mana yang akan Anda pilih? Berikan komentar Anda. Demikian analisa kita kali ini, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.